untuk menjadi calon dawuh pada desa ini. Akhirat siksa neraka kita tidak tahu kapan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan ngebahas dua film horor yang akan tayang di tanggal 11 April nanti. Film apa lagi kalau bukan film Badarawuhi di Desa Penari dan film Siksa Kubur. Dua film ini digarap oleh dua sutradara yang berbeda dan rumah produksi yang berbeda. Dan tentunya dengan konsep dan nuansa yang berbeda juga. Oke teman-teman, daripada kita banyak cocot-cocot di awal, mending kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Desa Penari ternyata masih banyak menyimpan misteri yang belum terungkap. Nah, misteri di Desa Penari ini akan terungkap di film Badarawuhi di Desa Penari. Sosok Badarawuhi adalah sosok yang dikenal memimpin para lembut di desa tersebut. Film Badarawuhi di Desa Penari ini memiliki latar waktu sebelum kisah KKN di Desa Penari itu terjadi. Film ini akan mengungkap misteri di Desa Penari dan juga teror dari sosok Badarawuhi itu sendiri, bro. Sebenarnya konsep film ini masih sama dengan konsep KKN di Desa Penari. Hanya saja latar waktu dan tokoh utamanya berbeda. Dan di film ini akan lebih terfokus menceritakan sosok Badarawuhi dan sejarah dari Badarawuhi itu sendiri. Film Badarawuhi di Desa Penari ini digarap oleh sutradara Kimo Stambul. Yang mana Kimo ini dikenal sebagai sutradara yang banyak menghasilkan film-film horor dengan cerita seram dan juga mencekam. Nah, yang lebih menariknya lagi, film Badarawuhi di Desa Penari ini adalah film pertama yang mendapat label IMAX, sehingga nantinya kualitas visual dan audio di film ini akan lebih terasa nyata. Selain menampilkan sinematik yang enak untuk ditonton, film ini juga akan memberikan sebuah jawaban dari film sebelumnya yaitu KKN di Desa Penari. Mungkin bagi para pecinta dan penggemar film KKN di Desa Penari, film Badarawuhi di Desa Penari ini adalah film yang tepat untuk ditonton. Karena akan banyak misteri dan jawaban yang belum terpecahkan di film KKN Desa Penari sebelumnya. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Di film Siksa Kubur ini menawarkan cerita dan konsep yang cukup berbeda dengan film horor pada umumnya. Film Siksa Kubur ini memberi kita sensasi yang sedikit berbeda dengan beberapa film horor yang pernah digarap oleh Joko Anwar sang sutradara. Film ini mengajak kita sebagai penontonnya untuk merenungkan keimanan kita dalam menonton alur ceritanya. Secara garis besar, film ini menceritakan seseorang yang kehilangan kepercayaannya terhadap agama, dan hal tersebut terjadi setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Nama saya Sita. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seseorang bernama Sita. Nah, Sita ini yang akan menjadi tokoh utama di film Siksa Kubur ini. Setelah kedua orang tuanya Sita menjadi korban bom bunuh diri, di saat itulah kepercayaan terhadap agama runtuh begitu saja. Saat itu tujuan Sita hanya satu, Sita ingin membuktikan kalau siksa kubur dan agama itu hanyalah tahayul, yang dimana bagi Sita ini tidak ada dan tidak nyata. Gila sih. Ya orang nggak percaya tahayul, Dil. Sampai pada akhirnya Sita menghabiskan seluruh waktunya untuk mencari orang yang paling berdosa, di mana pada saat orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam liang lahat untuk membuktikan sebuah kebenaran. Apakah benar siksa kubur itu ada? Dari segi sinopsis, cerita film Siksa Kubur ini cukup menarik dan ekstrim juga guys. Karena emang film horor yang satu ini sangat berbeda, tidak hanya mencekamnya saja yang dipertontonkan. Namun ada juga nilai-nilai sosial yang kental dan perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Jadi kalian mau nonton yang mana nih guys? Siksa Kubur atau Badarawuhi di Desa Penari? Kalau menurut saya, dari kedua film tersebut memiliki karakteristik dan konsep yang berbeda guys. Badarawuhi dengan misterinya yang belum terungkap, sedangkan Siksa Kubur dengan konsep berbedanya dengan film horor pada umumnya.
Kedua film tersebut juga dibintangi oleh para aktor-aktor papan atas dan sutradara yang keren-keren guys. Siksa kubur hanya di bioskop Lebaran 2024. Oke guys, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Saya Rinaldi pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.